Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fiska Noviani, NPM 18 1305 3033 dari Prodi PGSD. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di mata kuliah Kajian dan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, saya akan membahas video pembelajaran dengan tema Masalah dan Belajar dalam Pendidikan Inklusi. Masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Melalui Surat Edaran Dirjen Dikdesmen Nomor 380 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya. Jadi, pendidikan inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar. Desain pembelajaran pendidikan inklusi. Desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Desain pembelajaran inklusi adalah desain pembelajaran yang memiliki sifat inklusif, yaitu adanya upaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan hambatan belajar peserta didik yang sangat beragam. Desain pembelajaran inklusif dirancang secara bersama-sama untuk siswa ABK dan non-ABK. Komponen-komponen utama dari desain yang dirancang terdiri dari metode, materi, media, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan desain tersebut harus memperhatikan 4 aspek penting yang disarankan oleh Taylor, yaitu yang pertama adalah pengaturan lingkungan fisik, yang kedua prosedur pengajaran, yang ketiga adalah materi atau isi pembelajaran. Yang keempat adalah penggunaan alat yang adaptif. Materi yang ketiga adalah proses pembelajaran pendidikan inklusi. Dalam pasal 8 Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009 dipaparkan bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang terstruktur antara lain tujuan pembelajaran, media, strategi, metode, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. Proses pembelajaran diantaranya yang pertama persiapan atau menyusun perencanaan mengajar. Yang kedua pelaksanaan kegiatan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola yang berbentuk pengayaan atau remedial. Dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama adalah metode pembelajaran meliputi metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan metode diskusi. Yang kedua adalah strategi pembelajaran meliputi strategi ekspositori, inquiry, pembelajaran afektif, kooperatif, dan strategi pembelajaran kontekstual. Materi yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusi. Yang pertama, banyaknya kalangan berpendapat bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah model pendidikan. Hal ini tercermin bahwa sekolah inklusif harus mendapat label sekolah inklusi. Yang kedua, implementasi pendidikan inklusi yang belum memenuhi hak-hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak. Yang ketiga, di beberapa sekolah yang telah menyatakan diri menjadi sekolah inklusi, kebanjiran peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, dampak dari banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menyebabkan dibentuknya kelas khusus di sekolah reguler.
Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih bersifat klasikal. Materi yang kelima adalah kendala-kendala proses pembelajaran inklusi. Yang pertama adalah rancangan, diantaranya RPP, kendala yang dirasakan guru dalam pembuatan RPP tematik. Yang kedua adalah PPI atau program pembelajaran individual, dirancang oleh guru pembimbing khusus. Yang kedua adalah proses belajar mengajar, diantaranya banyaknya jumlah siswa di dalam kelas, kendala yang dihadapi oleh siswa tunanetra yaitu siswa kesulitan dalam menulis, pengaturan tempat duduk di kelas, media belajar, materi pembelajaran, dan penggunaan bahasa. Yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian. Tidak adanya guru melakukan penilaian produk kepada siswa dalam kelas, serta alokasi waktu yang tidak cukup untuk mata pelajaran yang memerlukan penilaian produk. Materi yang keenam adalah kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya, minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah. Pada sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, beberapa kecenderungan yang sering terjadi di lapangan diantaranya: yang pertama, secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif. Yang kedua, para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Yang ketiga, adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Yang keempat, tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru melalui kebersamaan, diskusi, dan saling berbagi. Yang kelima, perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus-menerus melalui kerjasama, saling memotivasi, saling membantu, dan belajar dari pengalaman. Yang keenam, mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua. Yang ketujuh, sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.